Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh ada dalam persekutuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Di Minggu 24 Mei 2020, kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang keempat. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino STH. Stola dan kain mimbar yang dipakai berwarna merah dengan simbol-simbol salib berwarna kuning dan lidah api membentuk simbol burung merpati berwarna putih pada kedua sisi. Disulam pada bagian bawah stola. Simbol-simbol ini mengungkapkan pengakuan iman Gemim bahwa Yesus Kristus adalah penguasa dan pemerintah dalam kerajaan sorga. Dia yang naik ke sorga adalah juga yang hadir dalam kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdiri dan menyanyi kasih dari sorga. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah menjadi sahabat bagi semua. Berhubung dengan tema ini kami telah memilih sebagai nats pembimbing
Dalam Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Marilah kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas perkenanan Tuhan untuk kami umat-Mu, Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru, boleh bersekutu, datang memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami ada untuk menyatakan hidup yang mencari Tuhan, karena Engkaulah yang layak disembah dan dimuliakan. Karena kuasa-Mu sungguh besar dan luar biasa, yang telah memelihara dan menjaga kehidupan kami, menuntun dan menyertai kehidupan kami umat-Mu. Layakkanlah kami Tuhan ada saat ini, dalam persekutuan, beribadah, walaupun yang kami lakukan Tuhan di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan berkenan bagi kami. Ini kami yang bersyukur, maka kiranya ibadah ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Bapa di sorga, sungguh Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Tuhan yang menciptakan hidup ini dan yang memberikan kehidupan bagi kami umat-Mu. Kami sungguh telah menikmati karya-karya Tuhan yang mulia, menyaksikan keagungan kuasa-Mu. Kami telah hidup dalam kebaikan Tuhan, yang dengan setia memelihara dan menaungi kehidupan kami dengan kuasa-Mu yang besar. Itu semua Tuhan Engkau nyatakan karena kasih-Mu bagi kami umat Tuhan. Tetapi Tuhan, kami sadar dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Apa yang kami lakukan hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak kami sendiri. Kami tidak menyesuaikan dengan kehendak-Mu. Kami sering mengingkari kuasa kasih Tuhan. Bahkan dalam kehidupan dengan sesama kami sering menyakiti hati sesama kami. Kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, dalam persekutuan di hari Minggu yang kudus ini, kami datang kepada-Mu Tuhan mengaku akan semua yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan, bahkan terhadap sesama kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk hidup dalam kasih setia-Mu. Ampuni kami Tuhan dan baharuilah kami, agar kami dimampukan untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan, melaksanakan amanat-Mu, melakukan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Lebih tinggi dari langit.
Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, umat-Mu ya Tuhan, yang Engkau perkenankan ada dalam persekutuan beribadah sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan yang telah menikmati penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau yang selalu melawat kehidupan kami dengan firman-Mu, yang mengarahkan hidup kami untuk ada dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan yang akan memperlengkapi kami, memberi kami hikmat, agar kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu. Ketika kami memahami apa maksud Tuhan untuk kehidupan kami, dan firman-Mu yang mengisi bejana-bejana hati kami, itulah Tuhan yang akan kami berlakukan dalam kehidupan ini. Berfirman bagi kami Tuhan, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Dialah yang telah memungkinkan kita boleh beribadah sampai saat ini. Kita beribadah di rumah masing-masing. Dan dalam penyertaan Tuhan, kita sungguh merasakan kebaikan-Nya. Karena betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya, manusia adalah makhluk sosial yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Sehingga dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup untuk dirinya sendiri
dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Itulah sebabnya betapa dibutuhkan dan betapa penting untuk menjalin relasi dengan orang lain. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi esensinya, manusia sangat memerlukan orang lain dalam kehidupan ini. Dalam membangun atau membina relasi dengan orang lain, maka terjadi interaksi kedekatan satu dengan yang lain yang terjalin baik, dan itulah yang disebut persahabatan. Ada sahabat untuk kita. Sahabat adalah kawan atau teman yang mempunyai hubungan yang akrab. Sahabat akan selalu ada dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka. Karena itu kehadiran seorang sahabat dalam kehidupan merupakan anugerah yang patut disyukuri. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita renungkan saat ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus menyebut para murid sebagai sahabatnya. Kata Yesus, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa mereka bukan lagi hamba, tetapi mereka adalah sahabat. Dan hal ini menunjuk pada adanya suatu persekutuan yang tercipta antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di mana persekutuan itu terjalin berdasarkan dan bersumber dari kasih. Kasih yang sempurna. Yaitu kasih Bapa terhadap Yesus Kristus dan kasih Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Sebab dalam ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat Yesus adalah suatu kehormatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah agar para murid tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam bagian bacaan kita saat ini dalam ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti melakukan perintah dan kehendak-Nya. Sebab kasih itulah yang menjadi pedoman bagi murid-murid untuk mengasihi Yesus. Untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia perintahkan. Karena sejatinya bahwa kasih menjadi dasar yang kokoh teguh. Kasih merupakan dasar yang kuat bagi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga akan menjadi umat yang memberikan hidupnya untuk dikasihi Yesus dan juga mengasihi sesama. Karena ketika kita dikasihi Yesus, itu berarti kita layak dan kita harus menyatakan kehidupan mengasihi sesama. Dengan demikian akan mendatangkan tindakan kasih sebagai bentuk ketaatan kita untuk hidup saling mengasihi, supaya kehidupan kita sebagai umat-Nya berada dalam kelimpahan sukacita. Oleh karena itu ketika manusia dilibatkan dalam karya selamat Allah, kenyataan itu merupakan inisiatif Allah sebagaimana hubungan yang terjalin antara Yesus dengan murid-murid-Nya. Di mana Yesuslah yang telah memilih, Dia yang telah memanggil,
Dia yang telah menetapkan mereka sebagai sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan keselamatan. Keselamatan yang daripadanya dan menghasilkan buah. Serta melaksanakan perintah Yesus, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengajaran tentang perintah supaya saling mengasihi, itulah yang disampaikan oleh Yesus yang merupakan nasihat penguatan, nasihat pengustusan bagi murid-muridnya saat menjelang perpisahan atau saat menjelang Yesus akan kembali kepada Bapanya. Dan pengajaran ini merupakan dasar bagi gereja mula-mula agar mereka hidup saling melayani dan bersekutu dalam kasih dan persahabatan. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, belajar dari firman dalam perikop bagian bacaan kita, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Betapa kita memahami bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih adalah sifat hakiki dari Allah. Dan karena itu, betapa kita dikehendaki Tuhan sebagai orang-orang percaya yang adalah gerejanya untuk menerapkan kasih dalam setiap keberadaan hidup. Sebab Dia telah memilih kita untuk melaksanakan kehendaknya, untuk melakukan amanatnya, dan menghasilkan buah-buah kebaikan, yaitu hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita, supaya kita menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Dan sebagai umat kita hidup saling mengasihi. Sehingga oleh dan dengan kasih Allah itulah, maka sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya kita terpanggil serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kepedulian, untuk bersimpati dan berempati terhadap segala persoalan kehidupan sesama kita. Di mana semua tindakan itu dilakukan karena adanya jalinan persahabatan. Dan yang terpenting sebagai wujud dari ketaatan melaksanakan perintah Tuhan. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, dan inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Firman Tuhan ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa kasih bukan cuma sebatas kata-kata. Kasih bukan cuma sekedar di pikiran saja. Melainkan kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi sahabat Kristus adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan Yesus telah mengaruniakan suatu hubungan yang dekat dengan Allah. Yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan menjadi benih Allah yang tumbuh dengan subur oleh siraman firman Tuhan. Sehingga menghasilkan buah, yaitu kebenaran, kasih, dan kebaikan. Sebab itu kita harus bertekun dan berjuang untuk menghasilkan karya-karya kehidupan. Menghasilkan mutiara kehidupan yang mendatangkan berkat dan kesukacitaan dalam kehidupan ini. Karena itu menghadapi pandemi virus corona yang sementara melanda dan menguncang kehidupan masyarakat dunia sampai sekarang ini. Betapa telah mendatangkan perubahan yang luar biasa. Yang mengakibatkan
segala aktivitas kehidupan kita terbatas. Apalagi yang kita dengar dari berita-berita bahwa setiap hari orang-orang yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Bukan cuma di dunia, tapi juga di bangsa kita, bahkan di daerah kita ini. Dan tentu ini menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Tapi kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menjalani situasi yang sulit sekalipun. Dan tentu kita juga menyadari bahwa pandemi virus corona ini telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Karena itu, untuk menghadapi situasi dan keadaan kehidupan ini, betapa penting kita harus senantiasa seiring sejalan. Kita harus saling menguatkan dan saling berbagi kasih dalam ketulusan kepada sesama kita tanpa memandang perbedaan. Sebagaimana yang tentu telah dinyatakan, telah diberlakukan, bahkan yang akan diberlakukan di hari-hari kehidupan ke depan. Dari pihak pemerintah, dari pihak gereja, dari suatu kelompok, dari keluarga, dari orang-orang yang sungguh tergerak hati untuk berbagi kasih, dari pribadi-pribadi yang boleh berbagi kasih dengan ketulusan tanpa memandang perbedaan. Siapapun yang berhak dibantu, yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, itu dinyatakan dalam ketulusan hati karena iman dan karena kasih Kristus yang telah mengasihi kehidupan kita. Maka layaklah kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia, hidup dalam sukacita dan berkat-berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita iman. Sementara memberikan persembahan, kita menyanyi Tuhan Yesus sahabatku. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, agung dan mulia Engkau ya Allah, karena Engkaulah pemilik kehidupan ini. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memperkenankan kami menjalani kehidupan dalam kasih dan setia-Mu, yang telah memungkinkan kami menikmati kebaikan Tuhan, yang mendatangkan sukacita, sehingga kami sungguh hidup dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah berbagai situasi dalam menghadapi COVID-19 ini, yang sungguh berdampak dalam berbagai aspek kehidupan kami umat-Mu, kehidupan kami manusia. Tetapi Tuhan yang memberi kami waktu dan kesempatan yang baik untuk boleh datang mencari hadirat-Mu, mencari Tuhan dalam segala kesempatan, dan hidup mengutamakan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengatasi segala keberadaan hidup kami. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam berbagai pergumulan. Karena itu Tuhan, ketika menjalani kehidupan dalam kasih setia-Mu, kami bermohon Tuhan kiranya Engkau memberi kami semangat dan motivasi iman, agar sebagai warga gereja kami selalu setia dalam melaksanakan perintah Tuhan, melakukan amanat-Mu, yaitu saling mengasihi. Bahkan juga sebagai warga gereja kami dapat menjaga persahabatan yang saling mendukung dan saling menguatkan dengan sesama kami. Dan sebagai warga gereja pula, kami selalu siap untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi pewarta Injil, menyampaikan kabar baik, menyaksikan tentang keagungan kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, agar sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kami selalu berada pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Kami mampu mewujudkan kasih bagi sesama. Karena sungguh menghayati bahwa Tuhan yang telah mengasihi kami, kasih-Mu yang sungguh besar dan luar biasa, itu menjadi bagian kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan yang bersyukur di hari Minggu yang kudus, di hari Minggu yang mulia ini, kami datang bermohon Tuhan kiranya Engkau yang akan menuntun, memberkati jemaat Tuhan, warga gereja, bahkan anggota jemaat Zaitun yang sedang menikmati sukacita ketika sungguh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan yang telah memelihara, menuntun, menjaga kehidupan yang dijalani. Mereka yang bersyukur karena berbagai peristiwa yang mendatangkan sukacita. Mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang menikmati keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan tolong, kuduskanlah sukacita mereka, agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala hidup yang mereka jalani. Karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan untuk menganugerahkan segala sesuatu yang baik, yang mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Kami pun berdoa Tuhan, mereka yang dalam pergumulan, oleh karena berbagai masalah persoalan hidup, bahkan pun yang sedang bergumul di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Mereka yang
terinfeksi virus corona. Mereka sebagai pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan. Tuhan kiranya menyertai, menopang kehidupan mereka. Beri keyakinan bagi mereka Tuhan dan pengharapan yang besar hanya kepadamu, bahwa bersama dengan Tuhan, ketika hanya bersandar berharap kepadamu, maka mereka akan mampu dan sanggup untuk melewati berbagai situasi kehidupan dalam keadaan sulit sekalipun. Karena ketika mereka meminta dan bermohon kepada Tuhan, maka mereka akan ditopang, dikuatkan. Dan mereka layak untuk menikmati kehidupan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, agar mereka boleh menikmati kesembuhan sempurna dari Tuhan. Dan mereka sungguh hidup berkenan bagi Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk keberadaan kehidupan kami sebagai warga gereja, untuk selalu bersyukur bahwa betapapun kondisi kehidupan yang mencekam yang diakibatkan oleh karena pandemi virus corona, tapi kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Agar kami selalu dapat menjaga persekutuan hidup bersama dengan Tuhan. Selalu memuliakan Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan ini, karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami umat-Mu. Dan kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Untuk gereja-Mu dalam pelayanan, Tuhan sertai, Tuhan tuntun persekutuan jemaat Zaitun Karumahan Danau Tanah Weru. Para pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22, Penatua Bipra, komisi-komisi kerja, bahkan semua yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan, guru agama dan para pendeta, yang dalam tuntunan Tuhan memberi di dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai warga jemaat. Tuhan sertai kami Tuhan, berikan kekuatan, motivasi iman, semangat yang baru setiap hari, untuk selalu bertekun dalam iman dan mengutamakan Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan. Karena apapun situasi kondisi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengaruniakan yang terbaik menjadi bagian kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan bagi pemerintah yang mengupayakan segala hal dalam usaha untuk memutus mata rantai peredaran virus corona. Dengan semua aturan yang mereka keluarkan kiranya dapat dipatuhi oleh semua masyarakat. Segala usaha yang mereka lakukan Tuhan berkati, Tuhan tuntun. Demikian pun kami sebagai warga gereja merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, daerah Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat Kota Manado. Tuhan tuntun kami agar kami mampu melaksanakan apa yang harus kami lakukan. Dengan iman, dengan hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikian pun Tuhan, para medis, dokter dan perawat yang merupakan garda terdepan dalam melawan virus corona, Tuhan sertai mereka, berikanlah mereka kekuatan, lindungi mereka Tuhan. Kiranya semua yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, termasuk alat pelindung diri, agar mereka dihindarkan dari virus corona. Dan mereka akan terus berupaya dalam pengabdian melaksanakan segala tanggung jawab dengan penuh sukacita iman untuk merawat semua pasien. Dan mereka dikuatkan dalam tuntunan kasih-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur. Maka keberadaan kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Engkau yang telah memberkati kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun Tuhan berkenankan untuk boleh berbagi berkat.
Kami telah memberikan persembahan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan, itu akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu dalam menunjang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Zaitun Karumpasan Tanah Weru, bahkan dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyi bahasa kasih. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, selamat hari Minggu.